Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Thumma amma ba'du. Para pemirsa di mana saja Anda berada rahimakumullah, jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia yang semoga senantiasa merasakan kehangatan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Semoga masing-masing di antara kita terus dapat meningkatkan kualitas istiqamah penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin bersyukur kepada Allah atas segenap nikmat dan karunia, niscaya Allah akan tambahkan nikmat itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dengan taufiknya agar kita terhindar dari kufur dan ketergelinciran di atas dosa dan maksiat. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, para pemirsa di mana saja berada, jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan kebersamaan kita di dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang akhlak, yang merupakan salah satu di antara misi utama kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan inti dari setiap tuntunan yang ada di atas agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan tentang tafsir ayat ini, wa ala khuluqin azim ay la'ala dinin azim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar berada di atas akhlak yang agung, artinya beliau berada di atas agama yang agung. Maka sejatinya agama adalah akhlak, dan akhlak seluruhnya adalah tuntunan indah di dalam agama ini. Para pemirsa sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia dan segenap pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu sebelumnya telah kita kaji bersama tentang ucapan indah Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah menyatakan bahwa pilar akhlak yang mulia ada pada 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 pilar akhlak yang mulia tergambar pada 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Kemudian pilar yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
di antara keindahan kualitas agama diri seseorang muslim adalah tatkala ia meninggalkan yang bukan merupakan urusannya, yang tidak menjadi penting baginya. Kemudian pilar yang ketiga, akhlak mulia pada diri seseorang tergambar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kau marah. Dan pilar yang keempat tergambar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mampu untuk mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Dan 4 pilar hadis ini atau 4 pilar akhlak mulia ini telah kita kaji pada kesempatan yang lalu sebelumnya. Para pemirsa di mana saja Anda berada rahimakumullah, maka sepantasnya lah bagi siapapun di antara kita yang telah mengetahui tentang hadis-hadis, ayat-ayat keutamaan tentang akhlak mulia dalam perspektif agama kita ini, bersemangat, bersungguh-sungguh mengupayakan agar kita dapat setiap hari mencerminkan akhlak mulia, baik akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak mulia kepada sesama manusia. Dia bersungguh-sungguh, sebab kesungguh-sungguhan merupakan salah satu kunci keberhasilannya di dalam membentuk akhlak yang mulia. Dia ingin mendapatkan surga, bukan hanya surga, bahkan jaminan sebuah istana di surga yang tertinggi. Dari Nabi SAW jaminan itu disampaikan, yaitu bagi mereka yang akhlaknya mulia. Demikian pula Nabi SAW menyatakan bahwa di antara yang paling beliau cintai dari semua umatnya, dan di antara yang paling akan terdekat tempatnya dengan beliau di dalam surga adalah yang paling baik akhlaknya. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah siapa saja yang paling indah akhlaknya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis tentang keutamaan akhlak dalam perspektif agama kita. Maka kita berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan hamba-hamba yang bersungguh-sungguh menjalankan agama kami, kami akan tunjukkan untuk mereka jalan-jalan kami. Kesungguhan yang dilakukan oleh seorang hamba akan semakin memperbesar potensi ditunjukkannya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba bersungguh-sungguh dalam setiap kebaikan, di dalam mencari petunjuk hidayah kebenaran, di dalam meningkatkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ia bersungguh, maka semakin besar potensi dan peluang terbukanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini adalah ayat yang menggambarkan tentang keberhasilan seseorang membuktikan kesungguhan dirinya di dalam mencari kebenaran, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala akan berbanding lurus dengan pintu hidayah yang Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang bermalas-malasan, dia tidak memiliki ketekunan, kesungguhan, pengorbanan, perjuangan untuk meraih kebaikan dan kemuliaan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Dan dalam konteks hadis tentang akhlak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Faman yataharral khaira yu'tah wa man yatawaqqa syarra yuqah." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya ilmu diraih dengan cara belajar. Bukan ilmu laduni, tiba-tiba seseorang menjadi alim,
Tiba-tiba seseorang bisa memahami ini, memahami itu dengan wangsit misalnya. Tidak. Nabi tegaskan, sesungguhnya ilmu itu dapat diraih dengan cara proses belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Dan sesungguhnya kelemah lembutan pada diri seseorang itu juga dicapai dengan proses latihan kelemah lembutan pada dirinya. Mungkin ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sebagai seorang hamba yang memiliki sifat lemah lembut. Mudah memaafkan, tidak kaku, tidak kasar, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Dia lembut. Namun ada juga sebagian orang yang untuk mendapatkan kelemah lembutan pada dirinya, dia butuh proses. Maka Nabi SAW menegaskan, wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya kelemah lembutan itu diraih dengan kesungguhan seseorang berlatih lemah lembut. Ada nilai kesungguhan. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Al-Ankabut ayat 69 tadi. Bahkan di dalam lafaz hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang melatih kesabaran, sungguh-sungguh di dalam membentuk kesabaran pada dirinya, niscaya Allah akan menganugerahkannya kesabaran dan Allah akan jadikan dia hamba yang sabar. Kemudian Nabi tutup hadis ini dengan menyatakan, wa man yataharral khaira yu'tah. Siapa yang terus-menerus tekun, berulang-ulang, bersungguh-sungguh, ada perjuangan untuk mendapatkan kebaikan, niscaya Allah akan berikan kebaikan itu kepadanya. Wa man yatawaqqa syarra yuqah. Demikian pula seseorang yang terus bersungguh-sungguh menjauh dari keburukan. Dia berusaha semaksimal dirinya. Kesungguhan yang dia prioritaskan. Dia betul-betul berusaha untuk menghindar dari keburukan. Dia menjauh, dia berusaha untuk menghindar. Niscaya Allah akan menjaga dan menyelamatkannya. Ada nilai kesungguhan yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah. Baik bersungguh-sungguh untuk mempelajari kebaikan, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan kebaikan, bersungguh-sungguh untuk mengajarkan dan mendakwahkan kebaikan, serta tidak lupa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan petunjuk meraih kebaikan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa yang sebetulnya berawal dari wasiat Rasul kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda kepadanya, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah aku cinta kepadamu. Fala tada'anna an taqula dubura kulli salah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka setelah aku demi Allah cinta kepada engkau wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa di penghujung salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong aku, bantu aku dalam berzikir mengingat engkau. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau ya Allah. Wa husni ibadatik, dan memperindah ibadahku untukmu ya Allah. Ada kesungguhan di sini. Dan Nabi SAW dalam riwayat yang lain, ya, diriwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, atuhibbuna ayyuhan nas an tajtahidu fid du'a? Wahai manusia, maukah kalian dinilai bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada kesungguhan di dalam berdoa? Dinilai oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bersungguh-sungguh dalam berdoa? Maka para sahabat tentu menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya wahai Rasul. Dan tentu tuntunan Nabi SAW yang indah ini tidak hanya berlaku untuk para sahabat, tapi juga berlaku untuk kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. Mau tahukah apa yang akan menjadi penilaian kesungguhan seorang hamba di dalam berdoa? Doa apa yang perlu dipanjatkan sehingga dia dinilai oleh Allah
bersungguh-sungguh di dalam berdoa, kata Nabi SAW, qulu, ucapkanlah dalam doa kalian, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong kami untuk berzikir mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan ibadah kami kepada Engkau ya Allah. Karenanya kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja Anda berada, jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia rahimakumullah, berupayalah, bersungguh-sungguhlah untuk bisa mengukir akhlak mulia pada diri kita, pada pribadi kita, sehingga kita tergolong hamba-hamba Allah yang dicintai kebaikan pada kita, sehingga akan terbuka lebar pintu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Semangat, bersemangat untuk segala sesuatu yang baik dan bermanfaat. Mohon pertolongan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa. Sebagian orang sampai kemudian menyatakan, ya saya mau gimana lagi Ustadz, saya memang terlahir seperti ini. Ketika diingatkan kepadanya misalnya, akhi, saya melihat terkadang antum mengangkat suara antum, berkata-kata kasar pada orang lain, bersikap kasar kepada istri, membentak suami, dan lain sebagainya. Disampaikan nasihat kepadanya, kemudian dia dengan mudahnya berkata, ya gimana, saya memang susah, saya memang begini. Tipikal saya ini, saya mudah tersulut emosi. Tipikal saya ini, saya diam, saya sulit untuk mengungkapkan kata sayang pada istri saya, membelai dan mengusap kepala anak saya. Subhanallah. Sudah ada keburukan, dan ternyata keburukan itu ditambah keburukan yang lain di mana dia bersikap seakan-akan sudah tidak mungkin lagi ada proses perbaikan. Hindari sikap seperti itu. Kita akui bahwa siapapun di antara kita melakukan kekeliruan. Tetapi jangan pernah sampai kita menutup pintu kebaikan dan perbaikan dan ternyata itu ditutup oleh kita sendiri. Karenanya Nabi SAW melarang kita untuk berputus asa dari kebaikan. Beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau untuk segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Musta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz. Jangan kalian berputus asa. Bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikan akhlak mulia di kehidupan kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya dalam kitab Ahadithul Akhlaq, Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallah wa atala umrahuma ala al-khairi wa ta'ah. Beliau memulai tuntunan akhlak-akhlak yang implementatif dalam kehidupan kita, yang aplikatif dalam setiap dimensi kehidupan kita. Apakah sebagai seorang anak, sebagai orang tua, ayah dan ibu, ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai sahabat, sebagai kerabat, sebagai siapapun. Satu persatu kemudian beliau Syekh hafizahullahu ta'ala menuntun kita. Mungkin pembahasan yang akan dibahas oleh Syekh dalam kitab ini bukan pembahasan yang baru bagi kita. Tapi justru di sini setidaknya kita bisa membuktikan bahwa diri kita ini termasuk hamba-hamba yang apabila diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah, menjadi bertambah keimanan kita. Semoga tergambar pada diri kita kepribadian seorang mukmin yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah berfirman menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya kaum beriman sajalah, hanya kaum mukmin sajalah yang apabila mereka diingatkan tentang Allah, hati mereka tergetar takut. Mereka tunduk kepada Allah. Mereka rindu untuk berada di dalam surga Allah dan mereka takut sekali mendapatkan ancaman siksa di neraka Allah. Ketika disebutkan nama Allah, tergetar hati mereka.
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Jadi kalau kita itu dibacakan tentang ayat-ayat, mungkin ayat itu tidak asing buat kita. Bahkan mungkin kita sudah menghafalnya, bahkan kita telah mengkajinya, subhanallah. Seorang mukmin tidak pernah bosan dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Seandainya kalbu kalian itu bersih dan suci, kalian tidak akan pernah merasa bosan terhadap firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan sesungguhnya hanya kaum beriman saja yang apabila diingatkan kepada mereka tentang Allah, hati mereka tergetar takut. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak implementatif yang disebutkan pertama dalam pembahasan ini adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Siapa di antara kita yang asing dengan pembahasan ini? Alhamdulillah. Sejak kita kecil, kita duduk di bangku sekolah dasar, bahkan sebelum itu, ya, pra belajar atau pra sekolah, sampai kemudian kita besar seusia ini, sudah sangat sering kita diingatkan tentang birrul walidain. Bahkan sudah beberapa kali misalnya kita melihat penceramah, pendakwah yang sambil mengingatkan kita tentang arti penting birrul walidain sambil menitikkan air mata, menggetarkan jiwa. Namun pertanyaan yang lebih spesifik adalah, sudahkah kita mendapatkan predikat hamba yang berbakti kepada kedua orang tua? Jika sudah, maka bertahanlah. Jangan sampai kemudian kita surut semangat. Jika belum, maka bersemangatlah agar kita bisa terus memperbaiki diri. Di antara cerminan yang paling penting perihal akhlak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terlalu banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua. Banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Rabbmu telah menetapkan satu putusan, agar janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Jangan. Hanya beribadah kepada Allah sajalah kalian. Kemudian disambung, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kalian, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Para ulama menyebutkan bahwa disandingkannya bakti kepada kedua orang tua setelah perintah teragung milik Allah untuk bertauhid menunjukkan agungnya kemuliaan birrul walidain. Dan sekali lagi ayat tentang ini banyak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan, kemarilah kalian, aku bacakan kepada kalian semua yang diharamkan oleh Rabb kalian atas diri kalian. Apa yang diharamkan? Alla tusyriku. Jangan kalian berbuat syirik. Ini keharaman nomor 1. Menggugat hak Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Lalu apa selanjutnya? Wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua. Artinya yang diharamkan adalah durhaka kepada orang tua. Ranking kedurhakaan kepada kedua orang tua sebagai sebuah keharaman yang ditetapkan dalam Islam, ranking kedua setelah ranking pertamanya adalah kesyirikan. Dan ini senada maknanya dengan firman yang sebelumnya tadi dibacakan dalam surat Al-Isra ayat 23. Demikian pula firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Jadi Al-Isra ayat 23, Al-An'am ayat 151, An-Nisa ayat 36, Allah menyatakan wa'budullah
wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan sedikit pun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Demikian pula firman Allah yang terdapat pada surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan serangkaian ayat berisi wasiat Luqman Al-Hakim, hamba yang salih yang berwasiat kepada putranya dengan serangkaian wasiat Allah abadikan dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan satu surat sebagai surat Luqman. Pada ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Setelah menyebutkan kewajiban tentang tauhid dan keharaman syirik sebagai dosa yang paling besar, sebagai kezaliman yang paling dahsyat, kemudian berikutnya adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua. Ilayyal masir. Sesungguhnya kepadaku kalian semua akan kembali. Karenanya ada satu kitab yang mengumpulkan berbagai bentuk akhlak mulia, adab yang agung oleh Imam Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullah. Beliau kumpulkan bab-bab tentang akhlak dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ini berbeda dengan Sahih Al-Bukhari. Ada kitab yang lain disebut Al-Adabul Mufrad, kumpulan pembahasan-pembahasan tentang adab dan akhlak. Dan ternyata subhanallah, di awal kitabnya tidak kurang dari 32 bab. Beliau mengawali pembahasan kitab ini dengan bab birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahmi kepada kedua orang tua, dan menyambung tali persaudaraan dengan siapapun yang kita tersambung dengan mereka melalui kedua orang tua. 32 bab. Tidak kurang dari 73 hadis. Semuanya tentang birrul walidain dan yang tersambung dengannya. Subhanallah. Dan itu di awal kitab. Karenanya kita wajib untuk memperhatikan hal ini. Dan terlalu banyak hadis baik yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ataupun teriwayatkan dari Nabi SAW dan disebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Para ulama tidak menyia-nyiakan satu jalur hadis pun yang sahih disampaikan kepada umat agar mereka semua terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Ada hadis yang menarik diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau sendiri pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul 'amali ahabbu ila Allah?" Rasul, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Pada pertanyaan ini ada dua gambaran keteladanan para sahabat. Yang pertama adalah bagaimana semangat mereka untuk bertanya tentang apapun yang bermanfaat bagi mereka di dunia sebelum kelak bermanfaat bagi mereka di akhirat. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti berbahagia di akhirat. Mereka punya semangat itu sehingga mereka bertanya. Yang kedua, mereka selalu bertanya tentang hal-hal yang terpenting. Mereka punya skala prioritas. Sehingga itu tergambar dalam redaksi pertanyaan-pertanyaan mereka. Ayyul amali ahabbu ilallah. Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ada semangat untuk mengetahui kebaikan dan ada semangat untuk mengetahui kebaikan yang berada di ranking tertinggi. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Kita perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Tidak diulur-ulur sehingga bahkan keluar waktunya. Atau tidak diulur-ulur bahkan sampai terlupakan. Bahkan wal'iyadzubillah sampai ditinggalkan karena merasa, sudahlah, sudah bertumpuk banyak, saya tidak jalankan salat. Lah. Salat tepat pada waktunya
salah satu di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi riwayat yang lain dinyatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Berusaha begitu tiba waktu salat, terdengar kumandang azan, dia bergegas. Dia berusaha. Di tengah kesibukannya, di tengah padatnya kegiatan, di tengah potensi keuntungan sebuah usaha misalnya, di tengah sebuah aktivitas yang mungkin kalau ditinggalkan akan begini dan begitu, dia berusaha untuk salat tepat pada waktunya. Tentu terkecualikan dari kondisi ini adalah orang-orang yang berada dalam keadaan darurat. Seperti seorang dokter yang sedang operasi dan apabila operasi ini dihentikan, dipending dan seterusnya akan berdampak kepada keselamatan nyawa seseorang misalnya. Atau seorang yang sedang menjaga batas keamanan misalnya. Atau yang lain. Tapi secara umum, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seorang hamba mampu salat pada waktunya. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, "Tsumma ayyun?" Kemudian apalagi amal yang paling dicintai oleh Allah? Qala birrul walidain. Nabi menjawab, bakti kepada kedua orang tua. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau diperhatikan, ayat ini memiliki keserupaan substansi dengan hadis ini merupakan memiliki keserupaan makna dengan ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Ya, baik dalam surat An-Nisa, dalam surat Luqman, dalam surat Al-Isra, dalam surat Al-An'am tadi. Setelah Nabi SAW menjawab bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya, salat itu amal yang seperti apa? Mencerminkan hubungan seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Hubungan baik seorang hamba dengan Allah diantaranya tercermin pada salat. Ketika seorang hamba selalu memperhatikan kualitas salatnya, berarti dia selalu memperhatikan hubungan baik antara dirinya dengan Allah, Rabbul Jalali wal Izzah. Kemudian setelah itu, setelah memperhatikan hubungan baik seorang hamba dengan Allah, peringkat berikutnya, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain. Berbakti pada orang tua yang merupakan pilar akhlak mulia. Berbakti, berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian barulah tatkala Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Wa ayyun?" Apalagi Rasul setelah itu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat punya semangat yang kuat untuk bertanya tentang amal-amal terbaik, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita juga harus mencintai amal salih. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan kami memohon kepada Engkau cinta hamba-hamba yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau mencintai amal yang dengan amal tersebut kami bisa lebih dekat dengan cintamu. Subhanallah. Ini mencintai amal yang saleh. Demikianlah tergambar pada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini menunjukkan bahwa memang amal itu bertingkat-tingkat ya, tidak satu tingkatan. Ada yang terbaik, ada yang baik, ada yang tidak lebih baik daripada yang pertama misalnya. Bertingkat-tingkat, dan semakin tinggi tingkatannya, semakin seorang hamba akan berada di tingkatan yang tertinggi dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kaum mukminin satu sama lain tidak berada di satu derajat keimanan yang sama. Ada yang lebih beriman, ada yang lebih sempurna keimanannya, dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sittun au bid'un wa sab'una syu'bah.
keimanan itu ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi cabangnya adalah qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, tauhid. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu merupakan salah satu di antara cabang keimanan. Jadi keimanan itu bertingkat-tingkat. Dan ada pula yang menarik dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, ketika ada seseorang memohon izin kepada Nabi SAW untuk berjihad. Tadi hadis Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah, salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, berjihad. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa jihad salah satu syaratnya adalah mendapatkan ridha dari kedua orang tua. Syarat jihad itu terisyaratkan dalam hadis ini adalah ridha dari kedua orang tua kepada si anak untuk berjihad. Dan ini benar terjadi. Tatkala ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi SAW mohon izin untuk berjihad, maka justru Nabi bertanya kepadanya, laka abawan, kamu punya kedua orang tua? Sahabat itu menjawab, iya, aku punya kedua orang tua. Kemudian Nabi menyatakan, fafihima fajahid, maka pada kedua orang tuamu lah engkau hendaklah berjihad. Pada kedua orang tuamu lah hendaknya kamu berjihad. Maka berjihad dalam maknanya yang luas tidak hanya sekedar menghunuskan pedang terhadap kaum musyrikin atau kaum kafirin, tetapi jihad memiliki makna yang lebih luas daripada itu. Bahkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memiliki nilai jihad. Karena Nabi bersabda, fafihima fajahid, pada jalan kedua orang tua mula engkau berjihad. Birrul walidain, al-birru dalam bahasa Arab adalah satu kata yang menunjukkan bahwa semua jenis kebaikan terkumpul pada kata itu. Maka ketika disebutkan birrul walidain adalah semua bentuk kebaikan untuk kedua orang tua. Apakah dengan ucapan, apakah dengan sikap, apakah dengan perbuatan, apakah layanan, apakah memaafkan, atau yang lain. Semua bentuk kebaikan yang dilakukan untuk kedua orang tua disebut birrul walidain. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi bersabda, ridhar rabbi fi ridhal walidain wa sakhatur rabbi fi sakhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan kebencian Allah ada pada kebencian kedua orang tua. Catatan pentingnya dalam memahami hadis ini adalah bahwa standar cinta dan benci yang dimaksud sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua jika ridha orang tua tersebut sesuai dengan hukum Allah. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua jika murka orang tua menyelisihi atau murka orang tua ini sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, maka tidak berlaku hadis ini. Misalnya, seorang anak mohon pamit kepada kedua orang tuanya, ayah, ibu, saya mau pamit sholat Jumat. Kemudian kedua orang tuanya berkata, demi Allah aku tidak ridho kamu berangkat sholat Jumat. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Pokoknya saya tidak ridho kamu sholat di sana. Tidak ada sebab yang syar'i, tidak ada sebab yang mendasari larangan keduanya untuk si anak pergi sholat Jumat. Maka meskipun kedua orang tua ini menyatakan kami tidak ridho kamu sholat Jumat misalnya, ini tidak sama dengan yang dimaksud dalam hadis tadi.
Ridha Allah pada ridha kedua orang tua, kebencian Allah ada pada kebencian kedua orang tua. Karena maksud dalam hadis ini adalah ridha dan benci orang tua yang sesuai dengan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana kalau kedua orang tua saya yang sebaliknya? Dia yang justru memerintahkan saya keburukan, bahkan memaksakan saya untuk berbuat kesyirikan misalnya, untuk berbuat maksiat misalnya. Saya dipaksa, saya didesak, saya dikondisikan untuk melakukan keburukan, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan dalam keadaan seperti ini? Dalam keadaan seperti ini ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tidak mematuhi mereka pada permintaan kedurhakaan kepada Allah. Yang kedua, tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau ada orang tua mengondisikan kita atau mendesak kita atau memaksa kita untuk melakukan kesyirikan, kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya, kita tidak boleh mematuhi perintah mereka, tapi kita harus tetap berbakti, berbuat baik, berinteraksi yang baik untuk keduanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman ayat 15. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Sekiranya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan yang engkau tidak berilmu tentangnya, maka jangan ikuti kedua orang tuamu dalam perintah syirik itu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi pergaulilah keduanya dengan baik. Jadi sekalipun kedua orang tua kita memaksa kita untuk melakukan kesyirikan, kemaksiatan, maka tugas kita adalah untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah, tidak memenuhi permohonan atau permintaan perbuatan syirik dan dosa tersebut. Namun demikian Allah tetap perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Para pemirsa sekalian, akhi ukhti, bapak dan ibu di mana saja berada rahimakumullah, agama mana yang mengajarkan kebaikan sampai sedetail ini? Agama mana yang kemudian mengajarkan sedemikian indah tuntunan, bahkan yang barangkali dihadapi oleh seseorang ternyata diajarkan di dalam Islam, yang mungkin untuk terjadi pada diri seseorang tergambar begitu indah di dalam Islam. Karenanya Islam ini adalah agama yang lengkap, agama yang indah, agama yang sempurna. Kedua orang tua kita wajib untuk kita perlakukan baik. Dan dengan porsi perbuatan baik bakti kita kepada ibu lebih daripada bakti kita kepada ayah. Dan ini alhamdulillah sudah sangat sering diingatkan kepada kita oleh para ustadz, oleh para da'i, oleh para khatib. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jawaban beliau kepada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, man abarru?" Siapa orang yang aku perlakukan baik? Dalam redaksi hadis riwayat yang lain, "Man ahaqqun nasi bihusni suhbati?" Siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku, wahai Rasul? Jawaban Nabi SAW, "Ummuk." Yang pertama adalah ibumu. Kemudian dia penasaran, dia tanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku, wahai Rasul? Qala ummuk. Nabi menjawab lagi yang kedua kalinya, ibumu. Pertanyaan dengan redaksi yang serupa, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku, wahai Rasul? Rasul menjawab untuk yang ketiga kalinya, ibumu. Kemudian pada pertanyaan serupa yang keempat barulah Nabi SAW menjawab, abuk, ayahmu. Kemudian bahkan si sahabat ini bertanya, siapa lagi setelah ibu, ayah? Siapa lagi? Qala al-aqrabu fal-aqrab. Yang paling dekat kekerabatannya dan yang paling dekat berikutnya. Jadi dari lingkup yang paling terdekat kedua orang tua yaitu ayah dan ibu, namun ibu dengan kadar yang lebih, 3 kali lebih daripada ayah, kemudian barulah yang lebih dekat dan begitu seterusnya. Ada prioritas. Ada skala prioritas yang harus kita lakukan
pada saat kita berbakti kepada kedua orang tua, kepada ibu, kepada ibu, kepada ibu, kemudian kepada ayah, kemudian kepada yang lain. Ya. Dan hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, indah sekali, boleh dicatat oleh pemirsa sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Dan serupa dengan itu juga dalam surat Luqman ayat 14. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Allah yang berfirman. Kita tidak ragu tentunya dengan Al-Qur'an. Kita tidak boleh sedikit pun meragukan perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Allah memperinci. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu fi 30 syahra. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibunya mengandungnya dalam keadaan berat. Melahirkannya juga dalam keadaan berat. Membawa serta menyusui hingga menyapihnya selama 30 bulan. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan subhanallah, bisa dilihat misalnya dalam tafsir, baik tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan selainnya. Athar tafsir dari Ali ibnu Abi Thalib tentang ayat ini. Disimpulkan oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ayat ini, ayat 15 dalam surat Al-Ahqaf ini, secara fikih menunjukkan bahwa usia minimal kehamilan seorang ibu untuk melahirkan anaknya adalah 6 bulan. Mengapa demikian? Karena usia minimal kelahiran yang kemudian dapat menyebabkan kelahiran seseorang yang mungkin kalau di disiplin ilmu kedokteran temporer zaman ini, ya, dalam ilmu kedokteran kontemporer saat ini diketahui misalnya ada prematur dan lain sebagainya. Minimal kehamilan seseorang yang wajar kemudian melahirkan anaknya adalah 6 bulan. Hal ini dipahami berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, kemudian dikompromikan dengan 2 ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 14 yang nanti akan kita baca, dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Karena di kedua ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa susuan itu yang sempurna adalah 2 tahun. Wa fisaluhu fi 'amain. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Kalau 2 tahun itu artinya adalah 24 bulan. Kemudian ada usia kehamilan minimum adalah 6 bulan, maka jadilah 30 bulan. Jadi 30 bulan yang digambarkan di dalam Al-Quran adalah bahwa susuannya sempurna 2 tahun dengan usia minimum kehamilan normal adalah 6 bulan. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat ini, terutama adalah surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, menyebutkan mengapa seorang ibu berhak mendapatkan 3 kali lipat perbuatan bakti anak jika dibandingkan bakti anak tersebut kepada ayahnya. Karena ada 3 hal. Ada 3 hal yang hanya terjadi dan dijalankan oleh ibu, tidak dijalankan oleh ayah, tidak dialami oleh ayah. Dan ketiga-tiganya disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Yang pertama adalah mengandung. Hamalathu kurha. Dalam keadaan berat. Yang kedua adalah melahirkan. Wa wada'athu kurha. Melahirkannya dalam keadaan berat.
wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kondisi hamilnya sampai disapinya dari susuan adalah 30 bulan. Jadi mengandung, melahirkan, menyusui, ketiga-tiganya hanya dijalankan oleh ibu. Maka berdasarkan ketiga hal ini kemudian seorang ibu berhak untuk mendapatkan bakti lebih besar dari anak dibandingkan dengan bakti anak tersebut kepada ayahnya. Namun demikian bukan berarti seorang anak boleh melalaikan kewajiban baktinya kepada ayah. Dia harus tetap berbakti kepada ayah. Dan barang siapa yang ingin teringatkan tentang kewajibannya berbakti kepada kedua orang tua, adalah hendaklah dia mengingat bagaimana ibunya menjalankan proses kehamilan, kelahiran, dan menyusuinya, untuk memudahkan dia berbakti kepada kedua orang tua. Sangat disayangkan ketika seseorang itu mampu untuk berakhlak mulia kepada teman-temannya, mungkin di luar, di kantor, ya, di teman arisan kah dan lain sebagainya. Dia mampu untuk berakhlak mulia, bertutur kata yang baik, ya, mudah memaafkan mereka, mudah berbagi bersama mereka, mudah untuk mengunjungi, menjenguk mereka, bertanya tentang keadaan mereka, berbagi hadiah dengan mereka. Namun ternyata dia terhadap kedua orang tuanya tidak melakukan demikian. Ini sungguh aneh. Ini sungguh nista. Padahal semestinya yang paling berhak untuk menerima perbuatan baik kita adalah kedua orang tua kita. Tsummal aqrab fal aqrab. Ibu, ayah, kemudian yang terdekat. Siapa yang terdekat? Para ulama menjelaskan yang terdekat adalah bibi dari garis ibu. Kita punya bibi dari dua garis, dari garis ayah, dari garis ibu. Kalau di dalam bahasa Arab, bibi dari garis ayah disebut ammah. Sementara bibi dari garis ibu disebut al-khalah. Ammah dan khalah. Paman dari garis ayah disebut am. Mungkin orang Indonesia menyebutnya om. Ammu, paman. Sementara paman dari garis ibu disebut khal. Maka dari garis ayah disebut am dan ammah, dari garis ibu disebut khal dan khalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, al-khalatu bimanzilatil Bibi dari garis ibu berkedudukan seperti ibu. Maka di antara makna kita berbuat baik itu kepada ibu, ayah, dan yang terdekat, berdasarkan penjelasan hadis yang diuraikan maknanya oleh para ulama, di antara yang berhak untuk diperlakukan baik setelah kedua orang tua kita adalah bibi kita dari garis ibu. Al-khalatu bimanzilati al-um. Bahkan dalam riwayat yang lain, al-khalatu ummun. Bibi dari garis ibu itu adalah ibu. Ya. Oleh sebab itu, mempelajari Islam dengan utuh, dengan sempurna akan membuat bakti kita kepada kedua orang tua kita sempurna pula. Ada kisah juga yang menarik, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Kisah yang dibawakan oleh Atha ibnu Yasar, seorang tabi'in. Beliau melihat gurunya, seorang sahabat mulia, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Terlihat ada seseorang mendatangi Ibnu Abbas dan bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani." Wahai Ibnu Abbas, aku pernah melamar seorang wanita, tapi dia menolak untuk menerima pinanganku. Dan ternyata tidak lama setelah itu datang orang lain yang membawa pinangan kepadanya, dan ia menerima pinangan tersebut. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Aku pun jengkel, aku cemburu banget kepadanya, maka aku bunuh saja wanita tersebut. Na'udzubillah, ya. Nah, kecemburuan yang buta, yang tidak didasari dengan ilmu, akan menyebabkan perilaku yang nista, menyebabkan perilaku yang dibenci, tercela.
Berbeda dengan kecemburuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam, sesuai dengan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, memang seperti apa kecemburuan yang sesuai dengan tuntunan Islam? Kecemburuan terhadap dilecehkan dan diruntuhkannya ketetapan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Ibunda Aisyah pernah menyatakan, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Rasul itu tidak pernah mendendam untuk dirinya. Artinya kalau ada seseorang yang menyakiti hak beliau, Nabi tidak pernah dendam. Nabi selalu memaafkan, Nabi selalu menjadikan sesuatu ini selesai sudah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sangat murka. Nabi akan sangat cemburu idzan tuhikat hurumatullah. Apabila batasan-batasan hukum dan keharaman Allah dilanggar dan dicabik-cabik. Orang tersebut datang kepada Abdullah ibnu Abbas menyampaikan kisah dirinya. Aku melamar seorang wanita, dia tolak lamaranku. Tidak lama setelah itu, ada orang lain menyampaikan lamaran kepada wanita itu, dia menerimanya. Aku marah, aku cemburu. Kecemburuan, amarah, emosi, dan seterusnya ini mengakibatkan dia melakukan perbuatan dosa, membunuh wanita yang dicintainya tadi. Tidak tanggung-tanggung. Orang yang dilamarnya ketika menolak lamaran tersebut dibunuh. Kemudian orang ini datang membawa secercah kesucian dalam hatinya. Fahalli min taubah. Apakah aku memiliki peluang untuk bertaubat kepada Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Seakan-akan orang ini mencerminkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat melampaui batas atas diri mereka sendiri, berbuat dosa dan maksiat banyak, menzalimi diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Dosa yang besar sekalipun ada peluang untuk diampuni jika pelakunya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia bertanya, wahai Ibnu Abbas, apakah aku masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Dan lihat bagaimana langkah yang benar tatkala kita itu ingin tahu kebenaran, maka bertanya kepada ahlinya. Siapa mereka? Ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Kalau pertanyaan kita keliru diajukan kepada orang yang tidak berilmu, maka jawabannya pun tidak didasari dengan ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dalam surat An-Nahl ayat 43. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Orang tersebut benar. Langkahnya tepat. Dia tanya kepada Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi SAW yang pastinya berilmu. Apakah aku masih punya kesempatan taubat? Apa jawaban Ibnu Abbas? Menarik sekali. Kata Ibnu Abbas, ummuka hayyatun? Apakah ibundamu masih hidup? Apakah ibundamu masih hidup? Kemudian orang ini menjawab, la, tidak, ibuku sudah meninggal dunia. Qala tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau begitu, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sempurnakan taubat itu dengan banyak melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu engkau. Kemudian selesailah percakapan itu, maka Atha ibnu Yasar, murid Abdullah ibnu Abbas ini bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau tanyakan kepadanya tentang apakah ibunya masih hidup atau tidak? Maka Abdullah ibn Abbas menyatakan, la a'lamu amalan aqraba ilallahi min birril walidah. Aku tidak tahu ada satu amalan yang dapat lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melebihi bakti kepada ibu. Allahu Akbar. Aku tidak mengetahui amalan yang dapat lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melebihi baktinya kepada ibu. Makanya tadi disebutkan ibumu, 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 baru ayahmu. Bahkan setelah ayah kemudian ada bakti kepada bibi dari garis ibu yang kemudian terhubung dengan ibu. Kenapa? Subhanallah, karena
seorang bibi dari garis ibu, khalah itu, berkedudukan seperti ibu, rasa sayang yang lebih besar. Sebesar rasa sayang seorang ibu kepada putranya. Makanya ini penting untuk kita ketahui. Semangat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perbuatan dosa juga penting, dan ternyata di antara yang dapat menghapuskan catatan dosa kita, bahkan dosa sebesar membunuh sekalipun, adalah dengan cara kita berbakti kepada orang tua. Cerminkan bukti taubat kita kepada Allah atas perbuatan dosa tersebut, apakah membunuh atau yang lain, dengan cara berbakti kepada ibu kita. Dan inilah jawaban seorang alim, ahlul dzikr, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau kita salah bertanya, wah bisa repot kita. Ingatlah kisah seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa, kemudian dia bertanya-tanya, saya kira-kira punya kesempatan taubat nggak? Kepada siapa kira-kira saya bertanya kesempatan taubat saya ini? Oh, tanyalah kepada seorang ahli ibadah. Dia datangi ahli ibadah tersebut. Dia tanya kepada ahli ibadah tadi, saya sudah membunuh 99 jiwa. Preman, berdarah dingin, gampang untuk membunuh 99 orang. Kemudian kata ahli ibadah itu, yang tidak menjawab dengan tuntunan ilmu, bagaimana Allah mau mengampuni dosa kamu? Terlalu berlebihan kamu, kelewat batas. Sudah 99 jiwa. Jengkel dia dengan jawaban itu, dibunuhlah sekaligus orang tadi, lengkap menjadi 100. Ternyata gemuruh taubat ada di dalam hatinya. Hatinya tidak tenang. Kemudian dia mencari-cari lagi, kira-kira apakah saya masih mungkin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ada beberapa orang yang mengatakan, kalau kamu ingin bertaubat, cobalah tanya, konsultasi sama ahli ilmu. Kenapa disebut ahli ilmu? Apakah dia tidak beribadah? Dia beribadah. Tapi lebihnya orang tersebut, dia memiliki ilmu yang lebih daripada ahli ibadah pertama tadi, yang kemudian menjadi korban ke-100 dari si pembunuh. Datanglah si pembunuh ini kepada alim. Dia bertanya kepada ahli ilmu ini, apakah mungkin saya berkesempatan untuk bertaubat setelah membunuh 100 jiwa? Kata ahli ilmu ini, kenapa tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup pintu taubatnya. Bertaubatlah kepada Allah, tapi pesan saya, tinggalkan lingkungan yang buruk ini, menujulah tempat yang baik. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kampung kamu yang lama ini adalah kampung yang jelek, tinggalkan. Berhijrah lahir dan batin. Hijrahnya itu ingin meninggalkan dosa sekaligus meninggalkan tempat yang mendukungnya tergelincir di dalam dosa menuju tempat yang baru. Berhijrah jiwa dan raga. Berhijrah lahir batin, jiwa dan raga. Dan disebutkan pula dalam kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari, sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsinan illa fataha lahu Allahu babain." Kata Ibnu Abbas, tidaklah seorang muslim yang masih memiliki kedua orang tua, di setiap pagi dia berbakti kepada kedua orang tuanya, artinya setiap hari dia berbakti pada orang tua, tidak pernah tidak, kecuali Allah akan membukakan untuknya 2 pintu surga. Ungkapan Abdullah bin Abbas seperti ini, lahu hukmur rafa', memiliki hukum hadis yang marfu' sampai kepada Nabi SAW. Karena tidaklah seorang sahabat bicara tentang akhirat, apalagi tentang surga dan neraka, dari kesimpulan dirinya, tetapi dari Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, tidaklah seseorang memiliki 2 orang tua dan dia setiap hari berbakti kepada keduanya, kecuali Allah akan membukakan untuknya 2 pintu surga sekaligus. Wa in kana wahidan fawahid. Tapi kalau ternyata kedua orang tuanya, salah satunya sudah meninggal, tinggal satu saja, tapi dia berbuat bakti setiap hari kepada orang tua yang masih hidup itu, maka Allah akan bukakan baginya 1 pintu surga. Dan apabila ia membuat jengkel, membuat marah orang tuanya, Allah tidak ridho kepadanya, maka Allah tidak akan pernah ridho kepada hamba tersebut sampai kedua orang tuanya ridho. Ini tingginya kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada seseorang yang bertanya, wa in zalama, wahai Ibnu Abbas, apakah kalaupun kedua orang tuanya berbuat zalim kepada si anak itu juga demikian kondisinya?
Harus seseorang itu berbakti kepada kedua orang tua dengan sedemikian hebat, baru terbuka pintu surga baginya? Apa jawaban Ibnu Abbas? Wa in zalamah. Meskipun kedua orang tuanya itu berbuat zalim kepadanya. Jadi orang tua yang berbuat buruk tidak boleh disikapi oleh anak dengan membalas berbuat buruk yang sama. Tidak. Karena bahkan jika kedua orang tuanya mengajaknya untuk berbuat kesyirikan, ini ajakan yang luar biasa dahsyatnya. Justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak mengikuti perintah tersebut, akan tetapi tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sederetan rangkaian ayat hadis ya tentang berbakti kepada kedua orang tua sebagai implementasi akhlak mulia di kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah sebagaimana Syekh juga menyambung pada kesempatan yang akan datang, kita akan sambung lagi pada pembahasan birrul walidain. Wallahu ta'ala alam. Memanfaatkan waktu yang ada beberapa pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara terbaik bagi seorang anak agar orang tua bisa mengenal Islam sesuai pemahaman as-salafus salih? Insya Allah kalau mendoakan selalu dilakukan, tetapi adakah cara yang dapat dilakukan oleh anak-anaknya selama ini orang tua masih belum mengenal Islam yang sesuai dengan sunnah? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kalau bicara cara dan berarti teknis, maka ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum adalah hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Berdakwahlah engkau mengajak orang lain menuju jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah al-isabatu fil qawli wal amal. Benar dalam berucap, benar dalam beramal. Ini juga masih bersifat umum sekali. Maka termasuk makna benar dalam berucap, dalam beramal adalah benar di dalam menyampaikan substansi tertentu. Benar penyampaiannya, yang dia sampaikan ini benar. Dia tidak halalkan yang haram, dia tidak haramkan yang halal. Dia tidak nilai salah sesuatu yang benar, dia tidak nilai yang benar padahal itu salah. Ada bekal ilmu yang harus mengawali sikapnya mengajak orang lain menuju Allah Subhanahu wa taala. Termasuk makna hikmah adalah benar di dalam metode penyampaian. Tahu siapa yang dihadapi sehingga dia juga bisa menyesuaikan metodologi penyampaian kebenaran ini kepadanya. Menyampaikan kebenaran pada orang tua tidak sama seperti mengajarkan kebenaran kepada anak kita, kepada teman sejawat kita, kepada tetangga kita. Tidak sama. Kalau kita berupaya menyampaikan kebenaran pada orang lain, sahabat kita yang bukan siapa-siapa kita kecuali sekedar sahabat saja, kita berusaha untuk bagaimana caranya selembut mungkin dan lain sebagainya, maka bagaimana dengan orang tua? Mereka jauh lebih berhak untuk diperlakukan baik oleh siapapun, termasuk oleh anaknya, apalagi saat menyampaikan kebenaran. Jadi dengan hikmah. Yang kedua adalah dengan lembut, dengan penuh lemah lembut, yang menandakan rasa kasih sayang, yang melambangkan cinta karena saya cinta kepada kedua orang tua saya. Karena saya sayang kepada kedua orang tua saya, maka saya sampaikan kebaikan ini dengan lembut. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun alaihi wassalam untuk menyampaikan kebenaran kepada Firaun si durjana itu dengan cara ucapan yang lembut, apalah lagi kita yang tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun kepada kedua orang tua kita yang kita yakini tidak lebih bejat daripada Firaun. Maka kita sampaikan ini dengan penuh kasih sayang, dengan cinta, dengan penuh kelembutan. Maka narifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya tidak indah, jelek. Maka sampaikan kebenaran ini kepada kedua orang tua dengan cara yang lembut. Penuh kesabaran, dan di antara konsekuensi sabar itu artinya tidak merasa cukup menyampaikan 1-2 kali. Mungkin 10 kali, 50 kali, 100 kali, 1000 kali. Ustadz sudah 1000 kali tapi belum berubah. Sabar.
Mungkin pada ucapan dan ajakan ke 1001 Allah memberikan hidayah. Ustaz, bagaimana kalau keburu mati? Kalau sudah hidayah di tangan Allah dan Allah tidak memberikannya, ini sudah di luar kewenangan kita. Lihatlah bagaimana kesabaran Nabi, keikhlasan Nabi, hikmah Nabi, kelemah lembutan Nabi di dalam berdakwah mengajak pamannya, pengganti kedua orang tua kandungnya, agar pamannya Abu Talib masuk ke dalam Islam. Pada saat kondisi parah sakitnya, beliau mengajak pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Satu ungkapan yang dengannya aku akan minta pembelaan kepada Allah untuk engkau, wahai paman. Meninggal dunia sebelum pamannya mengikrarkan iman la ilaha illallah. Apakah Nabi jadi salah? Tidak. Karena hidayah ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita berdakwah dengan penuh kesabaran. Kalau doa sudah dilakukan, maka langkah-langkah yang bersifat umum ini perlu dilakukan. Hikmah, lemah lembut, kasih sayang, kesabaran. Dicari timing, waktu yang tepat, momen yang pas, di mana mereka sedang dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan bisa menerima kebaikan, dengan diksi kata-kata yang kita pilih selembut mungkin dan seterusnya. Nah, adapun cara-cara yang khusus, maka ini bisa disesuaikan dengan karakteristik masing-masing di antara kedua orang tua kita. Ada orang tua yang memang gaya penyampaiannya seperti sahabat. Babe, saya sayang sama Babe, tapi kenapa Babe begini, begitu. Misalnya ada yang seperti itu. Berbeda dengan kemudian yang sudah terbiasa dengan lemah lembut, ya, penuh penghormatan. Ya. Ayah, mohon maaf. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Apakah ayah sedang berkenan? Ini cara khusus yang disesuaikan dengan karakteristik kedua orang tua kita. Ada juga sebagian orang tua yang lebih senang kalau nasihat itu disampaikan dengan sindiran saja. Dengan sindiran saja beliau merasa paham. Dan barangkali dengan sindiran justru itu yang lebih hikmah, yang lebih tepat sasaran. Wallahu a'lam. Maka cara khusus disesuaikan dengan karakteristik kedua orang tua kita. Dan untuk karakteristik tertentu atau cara-cara khusus, sekiranya ada ahli ilmu yang senantiasa mengajak kita kepada Al-Quran, Al-Hadith sesuai dengan pemahaman As-Salafus Salih, yang mungkin kebetulan kenal dan mengetahui karakteristik kedua orang tua kita, kita bisa berkonsultasi kepada ahli ilmu tersebut. Ustadz, mohon maaf, Ustadz mengerti insya Allah kurang lebih kedua orang tua saya. Kira-kira dengan cara seperti apa? Berkonsultasi dengan ahli ilmu. Cara-cara umum yang tadi disebutkan, ya, dengan hikmah, dengan ilmu, lemah lembut, kasih sayang, sabar, dan lain sebagainya. Doa kita jalankan. Dengan cara yang khusus kita juga bisa konsultasikan dan kita bisa sesuaikan dengan kondisi kedua orang tua kita. Dan ini berlaku tidak hanya untuk orang tua, mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin kakak, adik, paman, bibi, dan seterusnya. Ada rambu-rambu bersifat umum, ada rambu-rambu yang khusus dan bisa berlaku sesuai dengan karakteristik masing-masing, ditinjau dari waktunya, ditinjau dari kondisinya, ditinjau dari momennya, dan lain sebagainya. Dan berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jika seorang anak perempuan sudah menikah, apakah ada kewajiban kepada kedua orang tua yang sudah sepuh dan keadaan lemah yang membutuhkan anaknya untuk sering menemani? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Perlu diketahui bahwa benar sekali, seorang anak perempuan ketika sudah menjadi istri, maka baktinya kepada suaminya lebih daripada baktinya kepada kedua orang tua. Namun, yang tidak boleh dilupakan, bukan berarti kemudian anak perempuan ini tidak lagi berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan suami yang salih adalah suami yang selalu mendukung istrinya, mensupport istrinya, memotivasi, bahkan memfasilitasi istrinya untuk tetap melanjutkan baktinya kepada kedua orang tua. Demikian sebaliknya, istri yang salihah adalah yang mengingatkan suaminya, mas, ayo kita jenguk ayah, ayo kita bantu ibu. Istri yang salihah adalah istri yang selalu support untuk suaminya,
melanjutkan baktinya kepada kedua orang tua. Maka sepasang suami istri adalah supporter terbaik bagi pasangannya untuk tetap menjalankan bakti masing-masing kepada kedua orang tua. Nah, dalam konteks misalnya kedua orang tua atau salah satu di antara kedua orang tua, si istri yang sudah semakin sepuh, sudah semakin tua, apalagi sakit-sakitan, tinggalnya sendirian, tidak ada yang menemani. Seorang suami yang saleh tidak harus diminta oleh istrinya, semestinya dia peka dan memberikan empati. Sayang, mama sudah tua, tinggal sendirian, mulai sakit-sakitan, seringkali lemah dan butuh bantuan. Bagaimana kalau beliau kita ajak untuk bisa berada di rumah ini, kita rawat sama-sama. Subhanallah, suami yang saleh. Ustadz, suami saya belum begitu Ustadz. Apa yang saya harus lakukan? Jalin komunikasi yang baik. Tingkatkan akhlak mulia seorang istri kepada suaminya untuk meluluhkan hati suaminya. Mas, boleh saya sampaikan sesuatu? Tepat waktunya, tepat kondisinya, tepat momennya. Dengan cara yang baik, dengan diksi yang baik, dengan penyampaian yang halus, penuh kasih sayang, penuh cinta, sekaligus nasihat, sekaligus permintaan dukungan. Suamiku, alhamdulillah, saya bahagia sekali jadi istri engkau selama sekian belas tahun, selama sekian puluh tahun. Alhamdulillah, saya selalu mendapatkan kebaikan dari engkau. Semoga Allah membalas dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Mas, boleh menyampaikan sesuatu? Boleh sayang, silahkan. Ibu di rumah begini, begitu. Gimana pandangan mas? Bagaimana kalau beliau kita rawat sama-sama di sini? Izinkan saya memberikan bakti kepada ibu saya, mungkin di akhir dari hayatnya. Baik. Ini contoh saja. Artinya jalin komunikasi yang baik dengan suami yang barangkali belum berinisiatif untuk memulai pembicaraan tersebut. Ambil hati suami, sampaikan sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Tingkatkan layanan istri kepada suaminya, tingkatkan akhlak mulia istri kepada suaminya, di dalam rangka agar istrinya atau si wanita ini misalnya terfasilitasi untuk bisa berbakti kepada orang tua dengan lebih optimal dibandingkan sebelumnya, terutama dalam kondisinya yang semakin sepuh dan semakin tua. Wallahu ta'ala. Kemudian yang terakhir, Ustadz, apakah termasuk birrul walidain seorang cucu kepada nenek dan kakeknya? Apakah ada kewajiban memberi nafkah kepada nenek tersebut dalam keadaan kekurangan? Iya, di antara makna birrul walidain adalah bakti seorang anak kepada kakek dan neneknya. Apalagi kalau kakek dan neneknya sudah semakin tua, semakin senja, ya, tidak ada yang membantu dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa mengajak serta, ya, menghimbau segenap keluarga, meminta dukungan mereka agar kita bisa berbakti kepada kakek dan nenek. Apalagi kita tidak mungkin memiliki kakek dan nenek kecuali dengan garis orang tua. Sementara Nabi SAW menyatakan, Inna min abarril birri silatu wuddi abih, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Di antara bakti yang paling baik adalah menyambung silaturahmi orang yang dahulu dicintai oleh kedua orang tuanya. Kakek dan nenek kita insya Allah dicintai oleh kedua orang tua kita. Dan tidak akan mungkin ada kedua orang tua kita tanpa adanya kakek dan nenek kita, biiznillah. Maka bakti kita kepada kedua orang tua, sekiranya mungkin mereka sudah terlebih dahulu tidak ada, sementara kakek dan nenek kita masih ada misalnya, maka di antara makna birrul walidain adalah berbakti kepada nenek dan kakek kita. Ustadz, orang tua saya masih hidup, apakah saya berbakti kepada kakek dan nenek juga termasuk birrul walidain? Iya. Apalagi kalau ternyata kedua orang tua kita juga memang sudah tidak mampu lagi berbakti kepada mereka karena sama-sama sudah sepuh misalnya. Bahkan keduanya sudah semakin sepuh misalnya. Dan sekiranya memang tidak ada yang memberikan nafkah kecukupan, ya, kebutuhan pokok kakek dan nenek kita, sementara kita berkemampuan untuk membantu, maka wajib kita untuk membantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun.
Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang atau kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakan bahwa tidak apapun yang kalian infakkan dari kebaikan maka diberikan kepada kedua orang tua. Termasuk kedua orang tua di sini adalah kakek dan nenek. Jika memang mereka tidak ada yang memberikan nafkah, maka berikan kepada kakek dan nenek. Wal aqrabin, ketika kedua orang tua kita masih ada, mereka juga butuh dibantu, kita bantu. Kakek dan nenek kita berarti termasuk kerabat yang juga wajib untuk dibantu sekiranya mereka membutuhkan. Intinya ada kewajiban ya memberikan nafkah kepada kakek dan nenek sekiranya mereka memang dalam keadaan kekurangan dan tidak ada yang membantu, sementara alhamdulillah Allah luaskan rizkinya kepada kita ya. Luaskan nikmatnya kepada kita sehingga bukan hanya sekedar dengan materi, tetapi kita juga bisa betul-betul berbakti kepada kakek dan nenek kita dengan memberikan banyak kebaikan untuk mereka. Dan bakti kepada kedua orang tua atau kakek atau nenek atau siapa saja di antara kerabat tidak harus selalu bermakna memberikan materi, tetapi memberikan perhatian, kasih sayang, cinta, kepedulian, layanan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari birrul walidain. Para pemirsa di mana saja Anda berada rahimakumullah, inilah kajian kita di kesempatan pada waktu duha hingga jelang zuhur kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Birrul walidain adalah salah satu di antara akhlak mulia yang tertinggi, terutama sekali dalam konteks akhlak mulia kepada sesama manusia. Dan akhlak mulia berupa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua adalah aplikatif dan implementatif dalam kehidupan kita. Bersemangatlah kita, bersungguh-sungguhlah kita dengan selalu memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kemudahan darinya. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, berbakti kepada kedua orang tua. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangi kami saat kami masih kecil. Ini saja dari kami. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menyatukan kita di majlis yang mulia ini, semoga Allah persatukan kita kembali di pertemuan yang akan datang di dunia, dan Allah persatukan kita kembali di surga yang tertinggi Al-Firdaus, bersanding dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Jumpa kembali di kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.